Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Video kali ini kita akan mempelajari materi kursus teknisi iPhone. Apa aja materi kursus teknisi iPhone yang harus kita pelajari? Yang pertama yaitu pengenalan alat-alat servis iPhone. Yang kedua, elektronika dasar. Yang ketiga, membaca skematik dan teknik pengukurannya. Yang keempat, teknik angkat cetak dan pasang IC. Nah, sebelum kita mempelajari semuanya, yang pertama mari kita mempelajari apa itu alat-alat servis iPhone dan bagaimana cara kerjanya ya. Nah, oke, jadi yang pertama kita akan mengenal apa itu blower ya, apa itu solder, apa itu power supply, apa itu mikroskop, apa itu multitester, apa itu kawat jumper, ada obeng set, ada cetakan iPhone, ada pin set, ada lampu UV ya. Cukup banyak ya teman-teman ya. Ada juga alat pendukungnya ya, yaitu Godwick, lem baterai, timah pasta, solatif anti panas, lem UV, dan flux. Nah, ada juga tool pelengkap servis iPhone nih. Ketika kita udah memasuki level yang lebih tinggi yaitu level advance, dan kita pasti akan menggunakan alat-alat yang seperti ini, yaitu alat JCV 1S, socket, ada preheater, ada JC tool ya. Nah, ada juga skematik nih, macam-macam skematik ya. Seperti yang kita ketahui ya, di iPhone ini kalian bisa melihat di skematik yang biasa dipakai oleh saya sendiri, yaitu Woshinji, CCID skematik, ZX skematik, Pragmatic skematik ya, yaitu produk Indonesia, dan juga Borneo skematik juga produk Indonesia. Nah, untuk pengenalan alat servis yang pertama kita akan mengenal blower ya. Apa itu fungsi blower? Blower sendiri biasa digunakan untuk mengangkat, mencetak, dan memasang ulang ya komponen SMD surface mount device, yaitu seperti resistor, kapasitor, dioda, transistor, IC, dan lain-lain. Kemudian ada alat solder. Nah, solder ini merupakan alat pemanas yang digunakan untuk menyambungkan sebuah rangkaian ya atau komponen pada perangkat elektronik ya. Nah, untuk menggunakan solder ini membutuhkan keterampilan khusus yang diperlukan dalam merakit atau memperbaiki perangkat elektronika ya, atau yang biasa disebut teknik menyolder ya, harus memiliki keterampilan khusus. Dan yang selanjutnya adalah alat-alat servis, yaitu obeng ya. Alat ini bisa kita gunakan untuk membuka ya, membongkar, mengencangkan, mengendorkan berbagai komponen baut-baut ya, atau skrup di iPhone. Nah, untuk alat selanjutnya kita juga akan mengenal apa itu mikroskop. Mikroskop sendiri ya, fungsi utamanya untuk melihat komponen-komponen ya perangkat elektronika yang ukurannya sangat kecil ya, yang tidak dapat dilihat hanya dengan menggunakan mata telanjang ya. Jadi harus menggunakan alat-alat khusus. Nah, untuk alat selanjutnya kita juga memerlukan power supply. Ya, apa itu power supply? Power supply itu tersendiri juga memiliki fungsi seperti baterai ya. Jadi kita tidak kita tidak perlu memerlukan beberapa baterai, tapi kita harus memerlukan power supply dan kabel power supply ya, agar bisa menghidupkan handphone tersebut dan mengecek handphone tersebut apakah rusaknya itu apakah bermasalah atau tidak ya. Karena power supply itu digunakan untuk sebagai pengganti baterai untuk menghidupkan baterai. Nah, kalau handphone tersebut rusak ya, kita akan tahu apakah handphone ini bermasalah atau tidak dengan menggunakan power supply. Karena disitu dilengkapi dengan nilai tegangan, voltase, juga arus ya, ampere yang dikonsumsi oleh si perangkat elektronika tersebut. Nah, yang selanjutnya kita akan pelajari apa itu multitester ya. Multitester ini alat ukur yang dipakai untuk mengukur tegangan
listrik, arus listrik, dan tahanan ya, yang biasa kita ukur untuk mengetahui berapa yang resistansinya dari tiap-tiap komponen. Nah, alat-alat yang biasa digunakan oleh teknis ini, multitester ini bermacam-macam ya, tergantung kemampuan kita ya. Ada yang paling murah dan yang paling mahal. Nah, untuk yang biasa saya gunakan ya merek ini, Fluke ya, harganya relatif murah. Nah, itu saja teman-teman tentang pengenalan alat-alat servis iPhone.